Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Siti Nur Halimah dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja kulkas. Ketika kulkas dari listrik, motor kompresor akan berputar. Kompresor akan memompa atau memberikan tekanan pada refrigeran, sehingga refrigeran akan mengalir ke seluruh sistem pemipaan pada kulkas. Beberapa tahapan agar kulkas bisa menjadi dingin, diantaranya yaitu yang pertama yaitu proses kondensasi. Selanjutnya, refrigeran yang bertekanan dan bersuhu tinggi tersebut akan melewati kondensor. Komponen kondensor ini berfungsi untuk membuang panas. Ketika berada dalam kondensor, refrigeran akan membuang panas ke lingkungan luar sehingga berubah wujud dari gas menjadi cair dengan suhu rendah, namun tetap bertekanan tinggi. Selanjutnya yaitu proses evaporasi. Pada saat berada di evaporator inilah, refrigeran yang bersuhu sangat rendah akan menguap dan kembali ke wujud semula yaitu gas, namun tetap bersuhu rendah. Proses ini disebut dengan penguapan. Aliran refrigeran tersebut akhirnya meninggalkan evaporator dan kembali menuju kompresor. Proses ini akan terus berputar dan berulang-ulang. Pada kondisi normal dan tidak ada kebocoran, refrigeran akan terus mengalir dan tidak akan pernah habis. Siklus refrigerasi dimulai dari komponen kompresor menuju kondensor, filter, pipa kapiler, evaporator, dan kembali lagi ke kompresor. Siklus ini berlangsung secara terus-menerus hingga suhu dingin tercapai. Pertama, di jenis kompresor. Perbedaan utama kulkas inverter dan non-inverter terletak pada kompresor. Bagian ini cukup penting di dalam mesin pendingin karena bekerja dengan cara mengalirkan udara pendingin ke seluruh bagian kulkas. Pada kulkas non-inverter, kompresor yang digunakan adalah kompresor kecepatan tunggal yang hanya beroperasi pada satu kecepatan. Sedangkan kulkas inverter memiliki kompresor yang mampu beroperasi pada berbagai jenis kecepatan, yaitu fleksibilitas. Karena kompresornya dapat menyesuaikan kecepatan, maka kulkas inverter ini mampu beradaptasi sesuai dengan kebiasaan pengguna. Misalnya, kamu sedang membuka kulkas dalam waktu yang lama di siang hari, maka kompresor kulkas inverter akan bekerja dengan kecepatan yang lebih tinggi untuk mengompensasi hilangnya udara dingin. Sedangkan di malam hari, ketika hampir tidak ada aktivitas dengan kulkas, maka kompresor akan berjalan lambat untuk menjaga suhu kulkas tetap dingin, tapi dengan energi yang lebih hemat. Yang ketiga, di penggunaan daya listrik, kulkas inverter lebih hemat listrik daripada kulkas konvensional, sebab kulkas inverter mampu mengatur penggunaan energi yang dibutuhkan. Bila kita tidak terlalu sering membuka dan menutup kulkas, maka energi yang digunakan jadi lebih sedikit. Yang terakhir atau yang keempat, di suara kulkas. Kulkas inverter beroperasi dengan suara yang pelan dan hampir tidak terdengar, sebab kulkas satu ini dapat menyesuaikan kecepatan kompresornya. Sedangkan pada kulkas non-inverter, kamu akan menemukan saat-saat di mana ia menjadi sunyi di satu waktu dan menghasilkan suara di berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.